Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya jamaah Masjid Al-Ma'arij yang kami muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kenikmatan karunia yang begitu besar. Terkhusus kita, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan untuk bisa menikmati bulan suci Ramadan. 2 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, kita dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu memanjatkan doa dengan anjuran dan ajaran dari beliau, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya. Telah dijelaskan juga oleh para asatidz bahwa bulan suci Ramadan ini sebenarnya adalah bulan untuk memanen, bulan untuk memetik dari hasil yang telah kita usahakan, yang telah kita perjuangkan. Kalau di dalam kitab yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Hijriyah, maka di sana dijelaskan bahwasanya bulan Rajab itu adalah bulan seseorang menanam, ya, menanam tanaman. Kemudian bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana orang itu merawat tanamannya, ya, menyirami, memberikan pupuk. Kemudian bulan Ramadan itu adalah bulan memanen, ya, memetik hasil dari yang telah ditanam, telah dipelihara, telah diberi pupuk, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita karena kita telah disampaikan pada bulan suci Ramadan. Ini karunia yang sangat besar jamaah yang dimuliakan Allah, sehingga kita harus memiliki kesadaran yang baik, kesadaran yang optimal agar kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Dalam satu riwayat juga dikisahkan, ya, bahwasanya sekiranya penghuni kubur itu ditanya apa yang dia inginkan, ya, kalau kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk hidup, apa kira-kira yang dia inginkan? Maka mereka akan menjawab bahwa saya ingin merasakan 1 hari saja di bulan suci Ramadan. Ya. Tetapi hal itu tentunya tidak mungkin. Ya. Hal itu merupakan hal yang mustahil. Karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala memang demikian. Maka oleh sebab itu, kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, ya, untuk menikmati, mencicipi bulan suci Ramadan ini, maka mari kita manfaatkan yang
seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Sehingga apa? Sehingga memang janji Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada orang-orang yang berpuasa itu berupa gelar ketakwaan, nanti itu bisa kita dapatkan, ya, bisa kita peroleh. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita semua termasuk kami agar memanfaatkan semaksimal mungkin waktu di bulan suci Ramadan. Ya. Dan alhamdulillah kita sudah melewati 10 hari pertama. Ya, 10 hari pertama sudah kita lewati. Tentunya kita semua punya evaluasi masing-masing. Ya. Apa sebenarnya yang sudah kita lakukan selama 10 hari yang lalu? Ya, ketika janji disebutkan di dalam hadis, ya, 10 hari pertama adalah penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah itu sudah kita dapatkan? Ya. Apakah hal itu sudah terasa dalam perjalanan 10 hari yang telah kita lakukan? Ya. Sekilas mungkin kita menyadari akan hal itu. Ya. Karena kenapa? Karena nyaris Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kepada kita berbagai macam kemudahan, ya, untuk melakukan ibadah, untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, ya, yang rasa-rasanya itu jarang kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Nah, ini mungkin diantara tanda, ya, mungkin diantara tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar itu ketika memang Allah berikan kita kemudahan, ya, untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, melaksanakan amalan-amalan sunnah, ya, sholat-sholat sunnah, kemudian juga membaca Al-Quran. Itu relatif memang lebih mudah untuk kita lakukan di bulan suci Ramadan. Maka hal ini hendaknya menjadi kesyukuran kita dan harus senantiasa kita jaga. Stamina ini harus senantiasa kita jaga, kita pelihara, karena kita masih memiliki 20 hari ke depan. Ya. Alhamdulillah sekarang kita masuk ke puasa yang ke-11, ya, yang ke-11. Nah, dalam hadis, ya, yang tadi itu disebutkan bahwa 10 hari kedua itu adalah maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ini janji dari yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya 10 hari kedua itu adalah bulan yang penuh dengan maghfirah. Bulan yang penuh dengan atau hari-hari yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tinggal bagaimana lagi kita merespon, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memang betul-betul menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan, ya, bisa kita tunaikan. Ya, dan 10 hari terakhir, ya, itu adalah pembebasan dari api neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kalau kita perhatikan lagi, ya, di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini potongan ayat, ya, di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang
atau masih dalam rentetan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang puasa, ya, yang menjelaskan tentang bulan Ramadan. Ayat sebelumnya, ya, ayat sebelumnya itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kutiba. Ya, kutiba itu artinya diwajibkan, ya. Kalau fiil madinya adalah kataba. Ada apa namanya? Dalam kalimat yang lain makna kewajiban itu juga bisa bermakna farodo, ya. Bisa juga bermakna wajaba atau persamaan-persamaan kata. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat kutiba, diwajibkan. Ya. Kenapa bahwa puasa Ramadan itu merupakan sesuatu yang diwajibkan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz kutiba di sini karena tentunya di dalam ibadah puasa itu tentunya ada ada rasa berat, ya, dan itu manusiawi, ya, karena kecenderungan manusia itu yang paling utama adalah makan, minum, ya, dan bercampur dengan istri. Ya, ini adalah hal yang dominan yang menjadi kecenderungan manusia dalam kehidupan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa dan menahan keinginan-keinginan yang menjadi kecenderungan kita, ya, yang menjadi keinginan kita. Ya, sama misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berjihad atau untuk berperang. Ya. Itu manusia ini punya keinginan atau punya cinta terhadap kehidupan. Maka konsekuensi yang akan dia dapatkan kalau dia berperang tentunya adalah kematian. Ya, tetapi hal inilah yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan janji, ya, janji yang sangat besar, janji yang sangat tinggi ketika orang-orang tersebut mampu untuk melaksanakan dan merealisasikan, ya, dan merealisasikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga memang berpuasa ini adalah sesuatu yang berat, ya, hakikatnya. Ya, karena kita dilarang untuk makan dan minum. Tapi bagi seorang mukmin, ya, hal ini adalah merupakan keistimewaan, ya, merupakan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, sehingga apa? Kita harus merespon, ya, seruan Allah Subhanahu wa taala ini dengan iman, dengan penuh sukacita. Ya. Makanya bulan suci Ramadan itu meskipun di sana ada syariat puasa, tetapi sepakat, ya, bahwasanya kaum muslimin di seluruh dunia ini bangga, bahagia, bersukacita dengan datangnya bulan suci Ramadan, ya. Dengan berbagai macam kemuliaan, dengan berbagai macam janji-janji Allah Subhanahu wa taala, ya, yang nyata. Maka mustahil kalau ada orang beriman yang tidak suka dengan datangnya bulan suci Ramadan. Berarti dia ada bibit-bibit nifak di dalam hatinya. Tentunya kita semua sebagai seorang muslim, ya, bahkan mungkin tingkat keimanan kita itu berada di atas standar. Nah, ini merupakan sesuatu yang sangat istimewa bagi kita. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita tunaikan, ya, di bulan suci Ramadan ini sebagai penunjang, ya,
sebagai penunjang kita di dalam melaksanakan ibadah siam dan qiyam. Ya, kalau ayat yang kami bacakan tadi ya, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Ya, kalau kita perhatikan ayat ini, jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa sangat erat sekali kaitannya antara Al-Quran dengan bulan Ramadan. Ya, sangat erat kaitannya. Makanya kita rajin ya, kita sangat sangat antusias untuk membaca Al-Quran, untuk mentadabburi Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kalian untuk berzikir ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah sebagai Rabb yang telah memberikan kepada kalian hidayah. Sebagai Rabb yang telah memberikan kepada kalian hidayah. Nah, walitukabbirullaha ala ma hadakum ya. Kita ini berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan dengan bulan suci Ramadan, diberikan kenikmatan iman. Ya, maka yang harus kita senantiasa ucapkan itu adalah membesarkan Allah ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga yang semoga ini menjadi penyempurna daripada ibadah siam dan qiyam kita di bulan suci Ramadan ini adalah memperbanyak doa ya, memperbanyak doa ya. Kalau ayatnya itu kan Allah Subhanahu wa taala nyatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, ya Muhammad, fa inni qarib. Maka katakanlah bahwasanya aku ini sangat dekat. Ya, sangat dekat. Ujibu da'watad da'i dan aku kata Allah akan senantiasa menjawab, mengijabah doa-doa hamba-hamba yang meminta, yang memohon kepada aku kata Allah. Sehingga paling tidak ketiga poin ini harus menjadi amalan-amalan rutinitas kita sebagai penyempurna kita di bulan suci Ramadan ini ya, yaitu ibadah atau memperbanyak tilawah ya, kemudian juga tadabbur ya, tadabbur Al-Qur'an, zikir dan juga meningkatkan kualitas dan kuantitas munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah karena tadi kami menyebutkan ya bahwasanya yang sebagai amalan utama ya di bulan suci Ramadan ini adalah bagaimana kita membaca Al-Qur'an dan mentadabburi Al-Qur'an ya. Kami mencoba untuk mentadabburi Al-Qur'an ya di dalam surat Al-Munafikun ya. Di dalam surat Al-Munafikun Allah pada ayat yang ke-9 ya. Pada ayat yang ke-9 sampai terakhir. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jangan sampai harta-hartamu, jangan sampai anak-anakmu itu melalaikan engkau dari mengingat Allah. Ya, melalaikan engkau dari mengingat Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala men-stressing di sini kalimat anak dan harta? Ya. Karena sudah merupakan atau sudah menjadi keniscayaan ya bagi seorang manusia itu memiliki rasa cinta kepada anak. Ya, kepada anak ya, kepada keluarga. Ya, itu sudah sunnatullah ya. Maka kalau ada orang yang tidak cinta sama keluarganya, sama anaknya, maka dia tentu bisa dikatakan keluar dari sunnatullah ya. Kalau kita banyak biasa mendapatkan kisah ya, mendapatkan cerita
ada seorang laki-laki yang menikah, kemudian menelantarkan keluarganya, ya, tidak memberikan nafkah, tidak memberikan yang menjadi kewajiban, ya, baginya untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, ya. Dan itu banyak kita dengar, ya. Maka ini di luar dari sunnatullah, ya, di luar dari hasrat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, ya, kepada manusia. Nah, makanya kita semua pasti punya rasa cinta kepada keluarga, ya, punya rasa cinta kepada anak dan istri kita. Dan kita juga punya rasa cinta kepada harta. Ya, itu merupakan sesuatu yang niscaya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, ayat ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, ya, dan anak-anakmu itu menjerumuskan engkau dari mengingat Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang mencintai harta, mencintai keluarga atau anak-anaknya, kemudian sampai melalaikanku, maka ketahuilah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang merugi. Nah, ini sebagai sesuatu yang harus menjadi renungan kita bersama, ya, sesuatu yang harus menjadi renungan kita bersama, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mataul hayatid dunya. Ya. Telah dihiasi dari manusia itu rasa cinta, syahwat, ya. Yang pertama kepada an-nisa, ya, kepada wanita. Jadi yang paling pertama menghiasi syahwat bagi manusia itu memang adalah wanita, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi, ya, agar syahwat itu bisa menjadi sesuatu yang halal, ya, menjadi sesuatu yang halal, ya, yaitu dengan syariat pernikahan. Maka kalau orang sudah menikah, harapan kedua yang dia inginkan adalah anak, ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin, ya, kemudian banin, ya, kemudian anak-anak, wal qanatiril muqantarah, dan sesuatu yang bisa kita manfaatkan, ya, dari harta yang kita miliki, ya, baik itu tunggangan atau fasilitas penunjang dalam kehidupan ini sangat kita inginkan. Ya, itu sudah menjadi kecenderungan bagi manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di akhir ayat ini, dzalika mataul hayatid dunya, bahwasanya itu semuanya adalah merupakan perhiasan dunia. Yang mana kalau fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu tidak dimanfaatkan sesuai dengan syariat Islam, maka pasti itu akan menjerumuskan seseorang ke dalam kebinasaan, ya. Akan menjerumuskan seseorang di dalam kehancuran, ya. Kalau orang hanya memikirkan tentang hartanya saja, ya, bagaimana dia mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya, ya, kemudian harta itu hanya dia pergunakan untuk dirinya, atau mungkin dia pergunakan untuk kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, yang tidak berfaedah, maka ini menjadi tanggung jawab bagi dia, ya, karena hakikatnya harta itu adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya harta adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan keluarga atau dengan anak-anak kita. Nah, sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, mengingatkan tentang
jangan sampai kita tergelincir dari mengingat Allah karena disebabkan harta dan keluarga, ya, dan anak-anak kita. Yang berikutnya, ayat selanjutnya adalah, tadi sudah Allah Subhanahu wa taala katakan kalau ada orang, ya, yang menjadikan anaknya, yang menjadikan keluarganya, yang menjadikan hartanya justru akan menjadikan dirinya itu lalai, ya, menjadikan dirinya itu lalai, faulaika humul khasirun. Maka pasti dia adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Kemudian ayat selanjutnya apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Nah, ini masih kaitan, ya, dengan ayat yang sebelumnya, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang harta, menceritakan tentang anak, kemudian juga perintahnya adalah Allah wa anfiqu mimma razaqnakum, ya. Maka nafkahkanlah atau infakkanlah dari harta-harta yang telah kami rizkikan kepada kalian, kepada kamu. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datangnya hari kematian, ya, sebelum datangnya keyakinan, yaitu berupa al-maut, ya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka ketahuilah, ya, kalau ada orang yang akan wafat, ya, kemudian dia diberikan pilihan, maka apa yang ingin dia minta? Ya, dia akan meminta untuk dimundurkan, ya, waktunya sedikit, ya, dari ajalnya itu. Kemudian apa yang dia minta atau apa yang ingin dia lakukan? Fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Dan aku akan bersedekah atau aku akan berinfak, ya, memberikan hartaku, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan, atau dalam kata lain bersedekah, wa akum minas shalihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Nah, ini kita perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah. Satu hal yang diinginkan, ya, bagi orang yang akan wafat itu, ya, yaitu bagaimana dia bisa bersedekah, bagaimana dia bisa berinfak, ya, bagaimana dia bisa menjadi orang-orang yang soleh. Kenapa di sini ditekankan tentang waktu yang sedikit, ya? Laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya engkau, ya Allah, menunda sejenak, ya, menunda sejenak menunda sejenak ajalku ini kan waktu yang sebenarnya sangat sedikit, ya, tetapi dengan waktu yang sedikit itu ketika dimanfaatkan dengan baik, dengan maksimal lillahi ta'ala, maka itu menjadi, ya, sesuatu yang besar. Nah, coba kita perhatikan sabda Nabi SAW ketika ketika beliau SAW, ya, bersabda sebagai motivasi juga, ya, bagi kita, rakaataini qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fi. 2 rakaat sebelum sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat saja, ya. Ini kan waktu yang sangat pendek, tetapi janji Allah Subhanahu wa taala khairun minad dunya wa ma fi. Itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi waktu yang sangat singkat itu kalau betul-betul dimanfaatkan, maka itu menjadi sesuatu yang sangat besar, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga, ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, apa kata Allah apa sabda Nabi SAW berkaitan dengan zikir, ya. Nabi SAW mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ini waktu yang singkat, kalau kita senantiasa mengucapkan kalimat ini, maka kita mendapatkan 3 kemuliaan, ya. Zikir itu
kita akan mendapatkan kemuliaan dengan dua kalimat yang sangat singkat, yang sangat pendek. Ya. Kalimatani khafifatani ala lisan, kata Nabi SAW. Dua kalimat yang ringan ringan diucapkan. Ya. Kemudian juga sakilatani fil mizan, berat timbangannya. Habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Nah, kalimat ini ya, atau waktu yang kita gunakan untuk berzikir tentang hal ini kan sangat pendek, tetapi jelas sekali janji dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kenapa di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan laula akhartani ila ajalin qarib, ya. Kalau sekiranya waktu kematian itu dimundurkan sejenak saja, maka orang-orang akan bersedekah. Ya, maka dari itu kita memberi sebagai motivasi bagi kita semua agar waktu kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ini kita manfaatkan untuk banyak-banyak bersedekah. Ya. Kemudian ayat selanjutnya adalah wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun, dan tidak akan diakhirkan ajal seseorang itu ketika sudah sampai ajalnya, wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa manfaat sedekah ya. Mungkin kami akan menyebutkan 3 saja sebagai biar lebih ringkas. Yang pertama, manfaat sedekah itu adalah kita senantiasa didoakan oleh para malaikat, ya. Ketika pagi itu para malaikat datang, ya, atau para malaikat itu mengontrol, ya, mendoakan bagi orang-orang yang senantiasa bersedekah ya di pagi hari. Ya. Apa doanya malaikat, ya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa, kemudian Allahumma a'ti munsikan talafa. Ya Allah, berikanlah pengganti bagi orang yang berinfak dan berikanlah kerusakan kepada orang yang pelit, ya, yang tidak mau bersedekah. Nah, ini doa malaikat, ya. Kita ketahui malaikat adalah maksum, ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah melakukan dosa sehingga doanya mustajab, ya. Makanya kalau kita merutinkan bersedekah di pagi hari, maka kita yakin kita senantiasa mendapatkan doa dari malaikat, ya, yang mana doanya itu adalah, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak itu pengganti, ya, pengganti. Jadi tidak seberapa yang kita keluarkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengganti. Nah, dan ini perlu pembiasaan dan juga memerlukan keyakinan bagi kita, ya. Jadi sesuatu yang sedikit kalau dirutinkan maka itu juga menjadi kebaikan, ya, menjadi kebaikan. Ya, kalau kita mampu untuk bersedekah tiap hari, ya, 2.000 kah, 5.000, tetapi itu rutin, maka kita yakin, ya, senantiasa mendapatkan doa malaikat. Nah, ini manfaatnya, ya. Itu diantara manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua adalah Rasulullah SAW mengatakan ittaqillah au ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Ya. Apa takutlah kalian kepada api neraka meskipun dengan sepotong kurma. Ya. Artinya apa? Di sini Rasulullah SAW memberikan motivasi kita untuk senantiasa bersedekah, ya, berinfak. Jadi diibaratkan itu di dalam hadis ini, kalaupun kita punya 1 kurma, ya, kita punya 1 biji kurma saja, kemudian kita belah kurma itu dan kita memberikannya kepada orang lain, maka itu yang sedikit itu tentunya insya Allah ketika lillahi ta'ala tentunya akan membebaskan kita dari api neraka, ya.
Di sini Nabi SAW mengatakan ittaqinar, takutlah kalian terhadap api neraka walau bisyikit tamrah. Ini gambaran yang sangat luar biasa dari Nabi SAW, bahwasanya yang sedikit itu bisa jadi, yang sedikit ini bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah kita yakini bahwasanya dengan bersedekah itu akan memberikan kepada kita kesehatan, ya. Akan memberikan kepada kita kelancaran di dalam setiap aktivitas-aktivitas kita, ya. Makanya dalam satu riwayat, ya, ada salah seorang sahabat, ya, ada salah seorang, ya, datang kepada tabi'in, kemudian mengatakan bahwasanya aku ini sudah sakit yang lama, ya, sudah bertahun-tahun. Kira-kira apa yang harus aku lakukan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku kesehatan? Maka tabi'in ini mengatakan, coba kamu mencari sumur, kemudian bebaskan sumur itu agar dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, kemudian orang ini mencari dan dia dapatkan sumur, kemudian dia beli sumur itu dan dimanfaatkan atau diberikan manfaatnya kepada orang lain, maka dia pun akhirnya sembuh dari sakitnya. Nah, ini diantara sedekah yang janji Allah dan Rasulnya itu nyata, ya. Sebagaimana juga sabda Nabi SAW, dawi mardakum bis sadaqah. Obatilah, ya, orang-orang yang sakit di antara kalian itu dengan bersedekah. Nah, ini mungkin di antara langkah-langkah kita atau usaha-usaha kita sebagai orang-orang yang beriman, agar bagaimana di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak untuk bersedekah, untuk berbagi, untuk memberikan pelayanan yang terbaik, ya, agar dari apa yang kita berikan itu tentunya bisa menjadikan, ya, wasilah kita, ya, untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian jamaah yang kami muliakan, dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kalau ada kurangnya, ya, kami memohon maaf. Kalau ada lebihnya, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Oh ya. Apakah benar doa itu bisa menghapus dosa-dosa? Dan apakah setiap bersedekah sebaiknya diiringi dengan doa? Baik. Jadi yang pertama, kita harus, ya, meyakini, ya, bahwasanya doa itu tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika telah sampai syarat dan ketentuannya, ya. Ketika syarat dan ketentuannya kita sudah layak, ya, untuk diterima doa kita, maka kita yakin, ya, bahwasanya itu pasti akan dijawab, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menjadi perhatian bagi kita semua adalah jangan sampai kita merasa tergesa-gesa, ya, untuk dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita, ya. Apa artinya apa? Sebenarnya apa yang menjadi hajat kita atau apa yang menjadi keinginan kita itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, ya. Ya. Cuma karena mungkin kita tinggal 1 atau 2 kali lagi ketika kita berdoa tentang hal itu, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Namun ya, karena kita mungkin sudah merasa putus asa, ya, sehingga kita tidak melanjutkan doa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak jadi memberikan hal itu. Nah, tapi paling tidak ada 3 hal, ya. Ada 3 hal kita di dalam berdoa itu, ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab, ya, keinginan kita. Kemudian
Atau yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ganjaran dengan dipalingkannya kita dari musibah yang akan menimpa kita. Ya. Ya, tentunya kalau kita kaitkan di sini apakah doa itu bisa menghapus dosa? Ya, sudah pasti, ya. Sudah pasti ketika kita memang menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari dosa-dosa kita. Karena begini jamaah yang dimuliakan Allah, doa yang paling baik atau zikir yang paling baik itu adalah berdoa, ya, berdoa. Kenapa demikian? Karena ketika kita berdoa, ya, ketika kita berdoa itu kita pasti tidak pernah merasa tinggi, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti senantiasa menghinakan diri di sisi atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kualitas doa yang kita panjatkan atau yang kita munajatkan itu kalau memang dari diri kita ini ya, menghinakan diri dengan sehina-hinanya, berarti kita kan menganggap bahwa diri kita ini tidak memiliki apa-apa. Kemudian kita gantungkan ya segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita yakin hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan, ya, yang bisa menolong, yang bisa menjawab permohonan. Maka ini adalah sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tentunya akan menghapuskan, ya, dosa-dosa kita. Kenapa? Karena ini adalah tauhid yang sesungguhnya, ya. Karena kan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang senantiasa bertauhid pasti akan diampuni segala dosa-dosanya, ya. Innallaha la bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa yang lain. Nah, ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang tinggi, dengan kualitas tauhid, ya, karena kita sudah menggantungkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin insya Allah dosa-dosa kita dengan doa yang kita munajatkan itu juga pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwasanya doa kita itu akan menjadi ganjaran kita di hari kiamat nanti. Ya, mungkin dalam suatu riwayat itu disebutkan, ya, bahwasanya ada seseorang, ya, di hari kiamat nanti dia tidak tahu kenapa banyak datang kebaikan kepadanya, ya. Banyak datang kebaikan kepadanya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan, inilah doa-doa yang dahulu senantiasa kalian panjatkan, yang saat itu belum diterima atau belum Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Namun Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai tabungan di akhirat. Jadi doa itu luar biasa, ya. Tidak ada ruginya kita berdoa, ya. Tidak ada ruginya kita berdoa selain menjadi penghapus, ya, bagi dosa-dosa kita ketika keyakinan dan kualitas doa tauhid, ya, kita gantungkan segala urusan kita kepada Allah, maka kita yakin, ya, bahwasanya doa kita pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita tentunya insya Allah juga akan diampuni dengan kualitas istighfar, ya, terlebih dahulu. Makanya di dalam doa itu kan bagaimana syarat dan ketentuan doa itu, diantaranya yang pertama adalah kita beristighfar, ya. Karena tidak mungkin doa itu sampai atau tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjawab doa kita kalau tidak didahului dengan istighfar, ya. Dalam hadis itu kan disebutkan ada orang yang kusut bajunya, ya, kemudian rambutnya acak-acakan. Ini disebutkan dalam salah satu hadis, ya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Rob, wahai Allah. Yang dia minta, ya,
Kemudian apa? Wa malbasuhu haram. Akan tetapi pakaiannya, kemudian juga makanannya itu haram. Fa'alla yustajabulah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang-orang yang masih dalam keadaan berdosa, masih dalam keadaan bermaksiat. Maka dari itu, sebelum berdoa, kita harus memperbanyak istighfar terlebih dahulu sebagai wasilah kita untuk mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan ketika kita berdoa juga harus diawali dengan merendahkan hati dan diri kita di hadapan Allah, bahwasanya kita memang tidak memiliki kekuatan, ya, kita tidak punya sesuatu yang bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, itu tadi saya bilang, kalau misalkan kita sudah maksimal menghinakan diri kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah dengan sehina-hinanya, kemudian kita memuji Allah, kita memang menginginkan bantuan dan pertolongan Allah, maka yakinlah insya Allah doa kita pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Ada kemungkinan doa kita tertolak. Apa saja yang bisa menjadi sebab doa kita tertolak? Baik. Apa saja yang bisa menjadi doa kita itu tertolak? Nah, ini sangat banyak, ya, sangat banyak. Yang diantaranya itu adalah ketika kita memutuskan tali silaturahim. Ya. Silaturahim ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesuatu yang sangat dianjurkan. Kenapa? Dengan silaturahim itu akan terjalin ukhuwah, ya, yang kuat. Ya. Kita saling mendoakan, kita saling memberikan motivasi, kita saling watawasau bil haq. Tetapi ketika silaturahim itu putus, maka sedikit sekali doa, sedikit sekali munajat, sedikit sekali perkataan-perkataan baik yang bisa kita lakukan, atau yang bisa hal itu menjadi penyebab, ya, doa kita itu tertolak. Kemudian yang berikutnya adalah maksiat. Ya, maksiat itu adalah sesuatu yang menyebabkan doa kita itu tertolak, ya. Makanya syarat dan ketentuan di dalam doa itu kan harus penuh, ya, harus terpenuhi, ya. Kalau misalkan, ya, kita melakukan doa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala namun masih banyak kemaksiatan, atau katakanlah, ya, di saat kita berdoa di saat itu juga kita bermaksiat, maka yakinlah bahwasanya doa kita itu pasti akan tertolak, ya. Karena tidak mungkin antara kebaikan dan keburukan itu hadir di dalam satu waktu. Tapi menurut kami yang paling utama itu adalah yang harus kita ketahui adalah syarat dan ketentuan doa itu agar bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling tidak ada dua tadi, ya. Yang pertama adalah kita memutuskan tali silaturahim dengan bermaksiat, dan masih banyak yang lainnya yang menjadi penyebab seseorang itu tidak atau doanya itu ditolak, ya. Makanya hadis yang tadi kami bacakan tadi, wa malbasuhu haram wa mashrabuhu haram fa alla yustajabu. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pakaiannya, kalau makanan dan minumannya haram, fa alla yustajabu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan? Karena Allah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha thayyibun la yuhibbu illa thayyibah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik, bersih, suci, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan kecuali dari yang baik-baik pula. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan bulan dermawan, bagaimana kita menambah kedermawanan kita jika harta kita habis? Baik, saya tadi lupa membacakan salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau atau sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas fil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang
paling dermawan untuk kebaikan. Ya, paling dermawan untuk kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan bertambah lagi kualitas kedermawanan beliau sallallahu alaihi wasallam itu ketika bulan suci Ramadan. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Tetapi bertambah kedermawanan beliau itu ketika datang bulan suci Ramadan. Nah, ini menjadi renungan bagi kita. Ya, tadi pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas kedermawanan kita itu di bulan suci Ramadan, sementara harta kita tidak punya atau kita tidak memiliki lagi, misalkan ya, atau kurang lebih seperti itu. Ya tentunya kalau kita berbicara tentang sedekah, ya kalau kita berbicara tentang infak, ya kalau kita berbicara tentang zakat, ya membantu orang lain, itu lebih kepada sifatnya itu materi, ya. Dan memang itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, bagaimana ketika akan berperang dahulu Nabi SAW memberikan motivasi ya kepada para sahabatnya siapa yang akan berinfak, ya kemudian datanglah para sahabat untuk berinfak, memberikan hartanya, ya memerikan logam mulia yang dia miliki, ya itu hakikat yang sebenarnya yang bisa diberikan ketika kita memiliki harta. Bagaimana di saat misalkan harta kita berkurang? Ini harus lebih rinci lagi, ya. Apa konteks berkurangnya itu, ya seperti apa? Dalam artian apa? Ada kaidah kita di dalam bersedekah, ya. Ada kaidah kita di dalam bersedekah. Artinya, ya, saya lupa teks Arabnya, bahwa min ghairi israfin wala taktir. Kita di dalam bersedekah itu tidak boleh juga berlebih-lebihan dan tidak boleh juga kita tidak boleh al-israf, ya. Kemudian wat taktir, dan tidak boleh juga itu terlalu sedikit, ya. Ya artinya pertengahan, sesuai dengan kemampuan kita, ya. Sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalkan kita memiliki harta yang banyak, ya, kemudian kita bersedekah, maka itu lebih baik, ya. Sebanyak-banyaknya yang kita infakkan, tetapi jangan sampai, ini mungkin ada beberapa orang yang keliru juga, ya. Ada orang yang berinfak atau bersedekah itu semua hartanya diberikan, ya, sehingga untuk menghidupi keluarganya itu tidak ada lagi. Ini sesuatu hal yang keliru, ya. Karena kita di dalam beribadah itu, ya di dalam bermuamalah itu juga tidak boleh berlebih-lebihan sampai kita meninggalkan sesuatu yang menjadi kewajiban kita, ya. Misalkan keluarga adalah menjadi tanggungan dan kewajiban kita. Jangan sampai dengan kebanyakan sedekah yang kita berikan itu sampai kita tidak ada lagi yang kita beri nafkah kepada keluarga kita. Tetapi ini tentunya dengan catatan, ya. Dengan catatan ketika keyakinan yang memuncak bagi diri kita itu sehingga kita mau bersedekah dengan banyak, ya. Kemudian kita tidak memiliki apa-apa, tetapi kita yakin bahwasanya akan ada gantinya, ya. Maka tentunya ini keyakinan yang sungguh sangat luar biasa, ya. Makanya para sahabat itu kan berlomba-lomba, ya, ketika datang Abu Bakar, ya, datang Umar, ya, menyerahkan setengah dari hartanya kepada baginda Rasulullah SAW untuk berjihad. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu datang dengan seluruh hartanya, ya, sampai Rasulullah SAW itu kaget. Beliau mengatakan, wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Kenapa harta ini engkau berikan semuanya untuk perjuangan? Ya? Masih adakah yang engkau tinggalkan? Apa kata Abu Bakar? Bahwa aku meninggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya.
Ya, tapi ini kualitas iman para sahabat ya, terutama Khulafair Rasyidin. Maka tentunya kita ya sebagai manusia biasa ini kita juga harus pandai dalam ya bermuamalah. Meskipun itu sedikit, tetapi kalau terus-menerus itu jauh lebih baik daripada kita langsung semuanya kemudian kita tidak pernah lagi berinfak. Apalagi sampai kita menyebut-nyebutnya. Dulu saya pernah sudah memberikan sekian ratus juta ke sini ya dan ke situ. Saya tidak mau lagi berinfak karena dulu sudah banyak. Nah, itu menurut kami adalah sikap yang keliru juga atau sesuatu yang kurang tepat ya, sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berinfak bersedekah harus tetap ada yang kita simpan juga ya untuk kita, untuk keluarga kita. Ya, jangan sampai berlebih-lebihan ya, kemudian tidak ada lagi yang bisa kita berikan untuk keluarga kita. Sementara Nabi SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Bahwasanya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang berbuat kebaikan kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi SAW, bahwasanya aku adalah hamba atau aku adalah seorang manusia yang paling baik kepada keluargaku. Nah, jadi memang yang paling utama yang harus kita berikan kebaikan itu adalah keluarga kita. Makanya kaidah yang lain di dalam bersedekah ya, di dalam berinfak itu adalah kita memulai dari keluarga kita. Ya, kita memulai dari sanak famili kita ya, saudara-saudara kita. Jangan sampai masih ada saudara sedarah kita atau yang masih ada hubungan famili dengan kita, baik itu sepupu, kemudian keponakan dan lain sebagainya, itu ada yang terlantar ya, ada yang tidak mampu untuk katakanlah sekolah atau lain sebagainya, kemudian kita menafkahi orang lain yang tidak ada ikatan darah dengan kita, bahkan sampai berlebih-lebihan. Nah, ini diantara kaidah dalam Islam ya, atau kaidah di dalam kita bersedekah. Terlebih dahulu kita harus memulai dari keluarga kita, dari famili kita, dari kerabat-kerabat terdekat kita ya, atau dari orang-orang yang kita kenal ya. Kemudian setelah itu baru kita berpindah dan berpindah. Nah, itu diantara kaidah. Kenapa? Karena di dalam kata hikmah juga disebutkan al-jaru aula bil ma'ruf, bahwasanya tetangga itu adalah dia yang paling utama untuk kita berikan kebaikan. Jangan sampai kita bersedekah di tempat yang jauh sementara masih ada tetangga kita masih membutuhkan ya, masih membutuhkan hal-hal yang sifatnya itu memang menjadi kebutuhan dia ya, menjadi kebutuhan dia. Bahkan kata Nabi SAW, ini sebagai wujud ya rasa syukur juga bagi kita ya, nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan itu. Kata Nabi SAW, barang siapa man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi badani indahu qutu yaumi fa ka'annama hizat lahu dunya bihadafiri. Barang siapa yang pagi harinya Allah berikan nikmat keamanan dan ketentraman dalam hidupnya, ya bisa beraktivitas, mu'afan fi badanihi, badannya dalam keadaan sehat wal afiat, indahu qutu yaumi, dan dia juga punya makanan dalam satu hari. Ya, dalam satu hari dia punya makanan itu. Apa kata Nabi SAW? Faki'annama hizat lahu dunya bihadafiri. Bahwasanya orang ini dia tentunya mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Ya, kenikmatan dunia dan seisinya. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita di dalam melakukan aktivitas kita, yang paling utama, yang paling terlebih dahulu harus kita hadirkan adalah niat kita. Ya, dalam hal bersedekah, tapi di dalam kaidah di dalam bersedekah itu juga jangan kita memberikan sesuatu dan kita mengharapkan balasan atau mengharapkan pengganti ya secara langsung ya. Saya berinfak, saya bersedekah, nanti ada gantinya. Ya, itu sebenarnya tidak boleh kita menjadikan itu sebagai tujuan kita. Ya.
Karena itu sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kita bersedekah, ya, silahkan kita berinfak. Insya Allah ketika itu lillahi ta'ala, biasnya nanti pasti untuk kita juga. Ya, biasnya nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kita ganti yang lebih banyak daripada itu. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar lebih sempurnanya majelis kita pada pagi hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita keistiqomahan, memberikan kepada kita kesehatan, ya, sehingga di dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, begitu juga kita melaksanakan ibadah siam yang kurang lebih akan kita lakukan atau akan kita tunaikan ini kurang lebih 20 hari lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam setiap langkah-langkah yang kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan naimin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karimi wa adimi sultani. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad wa barakatan fir rizq wa barakatan fir rizq wa taubatan qoblal maut wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.